Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, diberikan usia yang barokah, dan tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang cerdas, hari ini kita belajar bersama Bapak Aris. Hari ini kita belajar PLH, pembelajaran 1, materinya tentang tanaman hias dan tanaman obat. Berikut tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui macam-macam tanaman hias. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui macam-macam tanaman obat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui manfaat dari tanaman hias dan tanaman obat. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang memelihara kebersihan diri dan manfaat menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Bagaimana cara memelihara kebersihan diri? Ya, dengan cara mandi 3 kali sehari, keramas, menggosok gigi, dan berpakaian yang rapi. Apa manfaat dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan? Ada 3 ya, coba kita bacakan satu persatu. Yang pertama, membuat tubuh kita menjadi sehat. Yang kedua, membuat penampilan kita bersih dan rapi. Dan yang ketiga, manfaat lingkungan yang bersih adalah membuat kita tetap sehat dan lingkungan terlihat lebih indah. Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan belajar tentang tanaman hias dan tanaman obat. Siapa yang tahu apa itu tanaman hias? Tanaman hias adalah tanaman yang digunakan untuk memperindah, baik itu ruangan, rumah, halaman, atau dijadikan sebagai dekorasi. Sekarang, mari kita amati gambar-gambar tanaman hias yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kuping gajah. Tanaman hias satu ini dinamakan kuping gajah karena bentuk daunnya menyerupai kuping gajah yang lebar dengan warna hijau yang segar. Selain ukuran daunnya yang lebar, tanaman ini juga mempunyai jenis dengan daun yang kecil. Tanaman ini cocok disimpan di halaman rumah. Dan yang kedua, kaktus. Tanaman hias satu ini sangat unik karena dipenuhi oleh duri. Tanaman kaktus adalah jenis tanaman yang kuat dengan cuaca panas karena banyak ditemukan di daerah yang gersang. Tetapi, kaktus juga dapat hidup di iklim tropis. Kaktus cocok ditanam di dalam rumah maupun di halaman rumah. Yang ketiga, bunga anggrek. Bunga anggrek memiliki banyak sekali jenisnya. Ada yang bunganya merah, ada yang bunganya putih, bahkan ada juga yang berwarnanya biru atau hitam. Nah, uniknya lagi, bunga anggrek itu daunnya juga berbeda. Daunnya ada yang kecil-kecil, juga ada yang lebar. Tanaman anggrek biasanya hidup di hutan tropis. Kalau misalkan kita pelihara di rumah juga itu bisa. Misalkan kita simpan di ruang tamu, atau misalkan kita simpan di halaman rumah. Selain tanaman hias yang berguna untuk memperindah tempat atau ruangan, ada juga tanaman dengan kegunaan yang berbeda. Contohnya, yang pertama untuk obat-obatan. Lalu, apa sih tanaman obat-obatan itu? Mari kita bahas bersama-sama. Tanaman obat adalah jenis tanaman yang digunakan untuk bahan baku obat-obatan. Bagian-bagian tanaman obat yang dapat dimanfaatkan adalah daun, batang,
Bahkan akarnya juga bisa kita gunakan menjadi bahan baku obat. Anak-anak yang hebat, sekarang mari kita amati gambar macam-macam tanaman obat yang ada di sekitar kita. Yang pertama, daun sirih. Tanaman obat satu ini mempunyai ciri daun yang lebar menyerupai bentuk hati dan juga tumbuh merambat. Daun sirih mempunyai segudang manfaat, di antaranya mengobati gangguan pernapasan seperti batuk dan pilek. Yang kedua, tanaman batrawali. Batrawali merupakan tanaman obat tradisional dari Indonesia. Tanaman ini biasanya ditanam di daerah pekarangan, atau banyak juga kita temui batrawali itu tumbuh di hutan atau hidup liar. Manfaat dari batrawali yaitu dari batangnya yang direbus, selain sebagai obat rematik untuk menurunkan panas, mengurangi resiko kencing manis, dan mengurangi kadar gula dalam darah. Yang ketiga, tanaman kunyit sering dijadikan bumbu masak ataupun bahan baku dari jamu. Manfaat kunyit bagi kesehatan, misalnya membunuh virus, menurunkan tekanan darah tinggi, menyembuhkan radang gusi, mengurangi rasa gatal, meredahkan demam, dan masih banyak lagi manfaatnya. Setelah kalian menyimak penjelasan Bapak tadi, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tanaman hias dan tanaman obat adalah jenis tanaman yang mudah ditemukan di sekitar kita. Tanaman ini mudah ditanam, mempunyai banyak manfaat. Selain sebagai penghias lingkungan, tanaman tersebut juga dapat digunakan sebagai obat penyembuh penyakit. Dengan adanya tanaman, kita juga memperoleh udara yang segar. Jadi, dengan adanya tanaman hias dan tanaman obat, maka hidup kita bisa selalu menjadi sehat. Untuk tugas kali ini, yang pertama, tuliskan manfaat dari tanaman hias. Yang kedua, tuliskan tanaman hias yang ada di rumahmu. Yang ketiga, tulislah 5 tanaman hias yang kamu ketahui. Yang keempat, tulislah tanaman obat yang ada di rumahmu. Yang kelima, tulislah manfaat tanaman obat yang ada di rumahmu. Dan yang keenam, tulislah 5 tanaman obat yang kamu ketahui. Di pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tentang air dan pemanfaatannya. Demikian pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ingat selalu 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan memakai sabun menggunakan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas interaksi. Sebelum Bapak tutup, mari kita berdoa supaya ilmu yang kita pelajari hari ini dapat berguna di kemudian hari dan dapat bermanfaat, ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.